Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Mus Alfaki dengan NIM B11230094. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Oke, dimulai dari pendahuluan. Yang pertama yang dimulai dengan latar belakang. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda berdasarkan landasan Al-Quran dan Al-Hadis yang berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam ini dikembangkan melalui sektor ekonomi umat Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pengembangan ekonomi Islam. Organisasi masyarakat di bidang ekonomi Islam menilai ekonomi syariah di Indonesia akan tumbuh lebih baik. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan juga diperkirakan akan membaik. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi Islam syariah seperti perbankan syariah mendukung agama Islam memandang bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk mu'alaf. Sedangkan mu'alaf termasuk bagian dari syariah. Sehingga kegiatan masyarakat dalam jual beli sudah diatur dalam sistem perekonomiannya yang berbasis pada syariah. Meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Maka hubungan antara daya beli dan kenaikan pendapatan akan terlihat pada tren kenaikan pendapatan per kapita penduduk dari Indonesia dari tahun ke tahun. Aktivitas perbankan akan selalu berkaitan dengan masalah keuangan sehingga agama Islam memandang setiap transaksi daya beli yang dilakukan telah diatur oleh sistem syariah. Lanjut B, pada rumusan masalah kita bacakan bagaimana konsep sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dan adakah ayat yang menjelaskannya. Langsung kita mulai berikutnya dari pembahasannya. Dimulai dari istilah ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu ilmu yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan ini dikarenakan manusia mempunyai keinginan atau kebutuhan yang sifat yang tidak terbatas dan harus dihadapkan pada sedikit sumber daya yang ada, sehingga memenuhi kebutuhannya manusia atau kelompok yang harus membuat pilihan yang terbaik. Pilihan yang dimaksud menyangkutkan dia dalam kegiatan produksi, konsumsi, serta hingga kegiatan barang dan jasa tersebut di tengah masyarakat. Samuel dan Nordhaus 2004 menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas dalam kurung langka dalam rangka memproduksi komoditi dan mendistribusikan komoditi tersebut kepada individual atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenali individu masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, menggunakan sumber daya terbatas tetapi digunakan dalam berbagai untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu atau golongan masyarakat. Di ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan kepada alokasi sumber daya yang langka untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Ekonomi juga membahas aktivitas berkaitan cara memperoleh barang dan jasa. Juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan pemanfaatan barang dan jasa memenuhi kebutuhan hidup, serta membahas aktivitas berkaitan dengan kegiatan distribusi, yaitu bagaimana menyalurkan barang dan jasa dengan adanya di tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi dimulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa tersebut dibahas di dalam ekonomi yang sering dibahas dalam berbagai literasi ekonomi kapitalis. Pandangan sistem ekonomi di atas mempunyai pembahasan dan berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui pada sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan As-Sunnah.
dalam memahami sumpah dan sumber-sumbernya. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser dalam kurung pada hari kiamat hingga ia bertanya tentang umumnya, untuk apa ia habiskan, dan tentang ilmu untuk apa ia pergunakan, dan tentang hartanya di mana ia peroleh dan apa untuk dia gunakan, dan tubuhnya untuk apa ia korbankan. Hadis riwayat Tirmizi dan dari Abu Al-Bazar radhiyallahu anhu. Sedangkan masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikannya dimasuk dalam pembahasan sistem ekonomi yang berbeda setiap antara bangsa sesuai dengan pandangan hidupnya atau ideologinya. Ayat-ayat di bawah ini menunjukkan bahwa Allah menegaskan bahwa dialah yang menciptakan benda-benda, menunjukkan benda-benda agar dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyaknya ayat, yang diantaranya, dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan dilanjut dengan Allah lah yang telah mendudukan kepada kalian untuk lautan agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendaknya, juga agar kalian bisa mengambil kebaikannya. Quran Surat Al-Jadiyat ayat 12. Dan dialah yang menundukkan untuk kalian yang ada di langit dan ada di bumi. Quran Al-Jadiyat ayat 13. Maka kehendak manusia itulah memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar mencurahkan air dari langit, kemudian kami membelah bumi sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi, anggur, sayur-sayuran, zaitun, dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24-32. Dan dilanjut oleh penutup. Kesimpulannya dapat kita ambil, ekonomi Islam harus dapat dibedakan antara sistem ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional atau ekonomi Islam lainnya. Ilmu ekonomi Islam ini bersifat universal, sedangkan sistem ekonomi dapat dibedakan antara setiap bangsa sesuai pandangan hidupnya. Dalam kepemikiran harus diatur untuk setiap penggunaannya didasarkan pada ketentuan halal dan haram. Peranan penting cukup besar dalam kegiatan penyimpangan dari sistem Islami, misalnya ada monopoli, barrier to entry, dan kejahatan dalam mekanisme ekonomi. Selain itu perlu mekanisme non-ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi. Sekian dari saya presentasi kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.